221 Warisan Guru. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam aula besar berbentuk oktogram, Luo Feng menatap peti mati kristal yang sangat besar. Pria pirang berkulit putih dengan jubah hitam yang terbaring damai di dalamnya hampir seperti dewa. Ini adalah pria yang berjalan sejajar dengan alam semesta, dengan 9 pelayan abadi. Tuan planet Yunmo, dalam hatinya, Luo Feng selalu menghormati dan memuja prajurit seperti itu, dan dia sangat jelas tentang perbedaan antara memiliki guru dan bimbingan dibandingkan tidak memilikinya, dua jalan yang sangat berbeda. Terlebih lagi, dengan Babata berjubah hitam menatapnya, pilihan apa yang dia miliki? Bagaimana aku memberi penghormatan? Luo Feng menatap Babata. Bagus sekali, pilihanmu tepat. Babata mengangkat kepalanya, karena pilihanmu, seluruh bumi akan mendapatkan manfaatnya. Dengan bantuanku, Iblis Babata, Luo Feng, namamu akan bergema di seluruh galaksi Bima Sakti, bahkan di sekitar planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Naga Hitam, manusia yang tak terhitung jumlahnya akan memujamu dan menghormatimu. Satu katamu akan menentukan apakah budaya seluruh planet akan bangkit atau binasa, kau. Luo Feng memiliki emosi yang campur aduk saat dia menyela Babata yang bersemangat, bagaimana aku memberi penghormatan. Mengikuti tradisi, ketika guru menerima murid baru, dia seharusnya mengundang teman-teman terdekatnya, dengan acara yang mewah. Namun, sekarang dia sudah meninggal dan planet Yunmo hilang, semuanya menjadi lebih sederhana. Babata menatap peti mati kristal itu, suaranya tiba-tiba turun dalam dan rendah, kau hanya perlu bersujud 8 kali di depan tubuhnya. Luo Feng mengangguk, melihat peti mati kristal itu, orang yang telah hidup selama lebih dari 60 juta tahun, guru planet Yunmo, telah meninggal selama 50.000 tahun. Dan sekarang dia mengangkatnya sebagai gurunya. Peng, Luo Feng berlutut, membenturkan dahinya ke tanah dengan keras sebanyak 8 kali. Mulai hari ini, kau akan menjadi murid kelima sang guru, dan murid terakhirnya, satu-satunya murid yang masih hidup. Babata menatap Luo Feng segera mengerti. Gurunya adalah guru planet Yunmo, dan semua murid lainnya telah mati. Musuh macam apa yang sebenarnya dihadapi gurunya? Sedemikian rupa sehingga seluruh planet Yunmo hancur. Luo Feng, karena sang guru telah mati, dia tidak dapat mengajarimu secara pribadi, oleh karena itu, aku akan menggantikan guru untuk mengajarimu. Babata menatap Luo Feng mengangguk. Yakinlah, sebelum kematiannya, guru menyerahkan segalanya kepadaku. Bahkan, sebagai ayah yang selalu berada di samping guru, ajaran dan instruksi awal guru kepada murid-muridnya, aku dapat menampilkannya kepadamu di layar. Jangan khawatir, Babata berkata dengan percaya diri. Mendengar itu, Luo Feng sama sekali tidak khawatir lagi. Pertama-tama aku akan memberimu sebuah benda penyimpanan spasial. Babata berjubah hitam melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah cahaya perak terbang keluar. Luo Feng menangkapnya, membuka telapak tangannya, itu tampak seperti sebuah cincin perak biasa. Barang penyimpanan spasial ini dapat dibuat menjadi berbagai bentuk, cincin, pelindung pergelangan tangan, dan masih banyak lagi. Babata tersenyum, namun, membuat cincin spasial sangatlah sulit. Bahkan di alam semesta, cincin ini dianggap sebagai barang mewah. Bahan cincin spasial ini sangat unik, cincin ini dapat masuk dan tinggal di dalam kulit Anda. Luo Feng mengenakan cincin di jari tengah kirinya. Tanpa suara atau jejak, seperti air raksa yang mengalir, cincin itu memasuki kulitnya. Luo Feng merasakan hawa dingin dan cincin di jarinya telah menghilang sepenuhnya. Anda dapat menggunakan sedikit energi spiritual untuk meresap ke dalamnya, biarkan energi Anda membekas di dalamnya. Anda hanya perlu melakukannya sekali, tidak perlu melakukannya lagi di masa mendatang. Kata Babata, jejak spiritual. Luo Feng curiga, bagaimana cara melakukannya? Bodoh. Babata marah. Jejak spiritual, jiwa setiap orang, tidak peduli seberapa kuatnya, akan selalu memiliki perbedaan dan kelemahan bawaannya sendiri. Tidak ada dua jiwa yang benar-benar sama, Anda hanya perlu menggunakan energi spiritual Anda untuk meresap ke dalamnya dan membekas. Jangan pedulikan yang lain. Niat Luo Feng berubah, seutas energi roh dengan cepat mengalir dari tangannya ke jarinya, meresap ke dalam cincin itu. Cincin itu sedikit berubah, dengan cepat. Luo Feng merasakan sesuatu, cincin itu telah menjadi seperti tangannya sendiri,
tanpa menggunakan energi roh apapun, dia bisa merasakannya di sana. Cincin ini memiliki ruang kosong di dalamnya, kapasitasnya sangat tinggi, hanya merasakannya, hampir seperti ruang yang tingginya 100 meter. Ruang cincin ini berbentuk kubus, mengikuti ukuran bumi Anda, panjangnya sekitar 612 meter, lebar 521 meter, dan tinggi 108 meter. Saya tidak akan membahas titik desimalnya. Babata tampak bangga, hampir seolah-olah dia berharap melihat keterkejutan Luo Feng. Oh, Luo Feng mengangguk. Sial, tidakkah kamu tahu betapa sulitnya untuk benar-benar memotong sepotong ruang alam semesta dan memasukkannya ke dalam sebuah benda? Dan ruang yang begitu besar. Babata tidak puas dengan reaksi Luo Feng, jika salah satu prajurit alam semesta tahu, kau akan mati. Namun, selama kau tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang tahu. Luo Feng diam-diam terkejut. Untuk membangun ruang di dalam sebuah cincin, apakah benar-benar akan merobek ruang dari alam semesta? Tidak dapat dipercaya, tidak mengherankan bahkan dalam kata-kata Babata yang gila dan sombong, itu adalah tugas yang sangat sulit. Ayo naik, kata Babata. Oh, peti mati kristal ini. Luo Feng menatap peti mati itu. Babata berjubah hitam menatap tubuh di dalam peti mati, ekspresi kompleks di wajahnya. Dengan lembut, bos, mulai hari ini, aku akan mengikuti muridmu. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Sangat pelan, begitu pelan hingga Luo Feng hampir tidak dapat mendengarnya dengan jelas, Babata mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Kakak peti mati kristal itu mulai turun perlahan ke tanah dan tanah mulai tertutup rapat. Naik, Babata menjadi tenang. Wus, wus. Luo Feng mengikuti Babata di belakang melalui jalan setapak dan naik ke aula bundar. Lampu bersinar terang di aula bundar. Luo Feng menatap keenam mayat itu dengan perasaan sedih. Keenam mayat ini, 5 di antaranya adalah makhluk abadi. Luo Feng, Babata menunjuk ke arah tulang emas, ini adalah murid kedua guru, juga murid guru yang paling luar biasa. Namun dalam pertarungan itu, saat guru dikejar, serangan musuh benar-benar menerobos pertahanan kapal planet Yunmo dan masuk ke bagian dalam kapal. Makhluk abadi itu baik-baik saja, tetapi dia tewas seketika. Melewati bagian luar, langsung masuk. Luo Feng sangat terkejut. Senior keduaku ini, level berapa dia? Tanya Luo Feng. Penguasa sektor, kata Babata. Luo Feng terdiam. Seorang penguasa sektor, diserang oleh makhluk abadi super yang menerobos bagian dalam kapal, langsung tewas. Sasaran utama makhluk abadi itu seharusnya adalah penguasa planet Yunmo. Ah! Luo Feng tiba-tiba menatap Babata. Babata, semua petarung alam semesta bisa bertempur di planet Katai Putih. Penguasa sektor ini bisa menghancurkan satu dengan jentikan tangannya. Serangan musuh ini menembus bagian luar kapal dan membunuhnya. Namun kapal ini belum hancur, terbuat dari apa? Akhirnya kau sadar. Babata menunjuk ke dinding di sekitarnya. Lihat, ada penyok di dinding dan tanah. Itu semua jejak yang ditinggalkan oleh para petarung abadi. Bahkan jika seseorang bukan makhluk abadi, dia mungkin hanya bisa meninggalkan satu penyok. Kapal planet Yunmo ini, hasil kerja keras tuanku yang tak ada habisnya, adalah kapal yang sangat berharga. Dinamakan planet Yunmo, dari segi harga, bahkan jika kami menjual seluruh bumimu, itu tetap tidak akan bernilai bahkan setengah dari kapal. Babata mengangkat kepalanya, benar, bukankah kau mengambil pecahan merah sebelumnya? Oh, ya, Luo Feng mengangguk. Pecahan bila itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu adalah bagian dari kapal yang pecah saat kapal itu jatuh ke bumi dahulu kala, dan terpendam dalam tanah. Babata tertawa, jangan kira itu disebabkan oleh benturan, bahkan jika kapal itu menabrak planet berukuran sedang, kapal itu tetap tidak akan rusak. Itu sebenarnya disebabkan oleh serangan musuh yang sangat kuat, yang menyebabkan lambung kapal rusak, dan karenanya menyebabkan satu bagiannya pecah. Awalnya, pecahan itu masih terperangkap dalam penghalang pelindung kapal. Begitu menabrak bumi dan penghalang itu hilang, pecahan itu terbang keluar. Babata menjelaskan, itu hanya bagian dari kapal. Begitu tajam, tanya Luo Feng, biar kutunjukkan seperti apa bagian luar kapal ini. Babata menunjuk ke arah ruang di depan. Segera di dalam ruang tersebut, sebuah gambar 3D muncul yang menunjukkan replika kecil kapal tersebut. Ini adalah pesawat ruang angkasa segitiga berwarna merah darah, hanya 3 titik, dengan lengkungannya sendiri.
Selain itu, pinggiran pesawat itu sangat tipis, sangat tajam. Penampilan yang sangat jahat. Begitu pesawat itu menambah kecepatan di alam semesta, dengan ketajaman pinggirannya, bahkan zona meteorit pun dapat dipotong tanpa masalah. Tanpa mengurangi kecepatannya, Babata berkata dengan bangga, kau menggunakannya untuk memotong baju zirahmu, seperti bahan besar untuk pekerjaan kecil. Itu adalah bahan yang bahkan makhluk yang tidak dapat mati pun sulit dihancurkan. Oh, Luo Feng tertegun. Jadi itu sebenarnya hanya sepotong pesawat, dan dia pikir itu adalah bilah pisau. Namun, kerusakan yang diterimanya sangat kritis, sekarang bahkan tidak bisa terbang, kalau tidak aku tidak perlu menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya, bahkan tidak bisa terbang, jangankan memperbaiki tubuhnya. Kau bisa menyimpan pecahan ini, aku akan mengajarimu cara menggunakannya di masa depan, pecahan ini jauh lebih kuat daripada soaring shuttle-mu. Luo Feng bertanya, pecahan ini punya kegunaan khusus. Tentu saja, Babata tertawa, latihan dan metode pertempuran bumimu terlalu primitif dan kasar. Oh, sekarang saatnya warisan dari gurumu, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Kristal mulia dari sebelumnya, kau menyimpan semuanya. Babata bertanya, kristal-kristal ini, apa sebenarnya kegunaannya? Luo Feng bertanya, kristal-kristal ini adalah alat pelatihan, dan juga menjinakkan monster dan memelihara tanaman. Kristal-kristal ini punya banyak kegunaan. Ia melanjutkan, hanya satu kristal bisa membuat murid level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan, naik ke tahap penjelajah bintang level 1. Tentu saja di alam semesta, kita lebih banyak menggunakannya untuk membudidayakan dan menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti tanaman rambat awan yang dimiliki Hong, dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menyerap energi dari alam semesta, hasilnya terlalu rendah, membuang lebih dari separuh waktumu untuk menyerap energi, kamu tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta dengan cara itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Aku punya banyak di sini, kata Babata, kalau tidak, aku tidak perlu menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya, ia bahkan tidak bisa terbang, apalagi memperbaiki tubuhnya. Kau bisa menyimpan pecahan ini, aku akan mengajarimu di masa depan cara menggunakannya, pecahan ini jauh lebih kuat daripada pesawat ulang-alik terbangmu. Luo Feng bertanya, pecahan ini memiliki kegunaan khususnya sendiri. Tentu saja, Babata tertawa, metode latihan dan pertempuran bumimu terlalu primitif dan kasar. Oh, sekarang saatnya untuk warisan dari gurumu, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Kristal mulia dari sebelumnya, kau menyimpan semuanya. Babata bertanya, kristal-kristal ini, apa sebenarnya kegunaannya? Luo Feng bertanya, itu adalah alat pelatihan, dan juga menjinakkan monster dan memelihara tanaman. Itu memiliki banyak kegunaan. Dia melanjutkan, hanya satu kristal dapat membuat siswa level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan, masuk ke tahap penjelajah bintang level 1. Tentu saja di alam semesta, kita lebih banyak menggunakannya untuk membudidayakan dan menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti tanaman rambat awan yang dimiliki Hong, dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Mulai hari ini, kamu seharusnya tidak menyerap energi dari alam semesta, hasilnya terlalu rendah, membuang lebih dari separuh waktumu untuk menyerap energi, kamu tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta dengan cara itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Aku punya banyak di sini, kata Babata, kalau tidak, aku tidak perlu menunggu di bumi selama 50.000 tahun. Babata menggelengkan kepalanya, ia bahkan tidak bisa terbang, apalagi memperbaiki tubuhnya. Kau bisa menyimpan pecahan ini, aku akan mengajarimu di masa depan cara menggunakannya, pecahan ini jauh lebih kuat daripada pesawat ulang-alik terbangmu. Luo Feng bertanya, pecahan ini memiliki kegunaan khususnya sendiri. Tentu saja, Babata tertawa, metode latihan dan pertempuran bumimu terlalu primitif dan kasar. Oh, sekarang saatnya untuk warisan dari gurumu, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Kristal mulia dari sebelumnya, kau menyimpan semuanya. Babata bertanya, kristal-kristal ini, apa sebenarnya kegunaannya? Luo Feng bertanya, itu adalah alat pelatihan, dan juga menjinakkan monster dan memelihara tanaman.
Itu memiliki banyak kegunaan. Dia melanjutkan, hanya satu kristal dapat membuat siswa level 8 atau 9, dengan 1 bulan pelatihan, masuk ke tahap penjelajah bintang level 1. Tentu saja di alam semesta, kita lebih banyak menggunakannya untuk membudidayakan dan menjinakkan monster serta memelihara tanaman. Seperti tanaman rambat awan yang dimiliki Hong, dengan kristal, mereka akan tumbuh sangat cepat. Mulai hari ini, kamu seharusnya tidak menyerap energi dari alam semesta, hasilnya terlalu rendah, membuang lebih dari separuh waktumu untuk menyerap energi, kamu tidak akan pernah mencapai tingkat alam semesta dengan cara itu. Mulai sekarang, kamu akan menggunakan kristal ini untuk berlatih. Aku punya banyak di sini, kata Babata, banyak. Itu berlebihan. Luo Feng bisa merasakan dari nada suara Babata betapa kaya dan sombongnya dia. Luo Feng, aku tidak memarahimu, tetapi sebagai satu-satunya murid planet Yunmo yang masih hidup, kau harus mengarahkan pandanganmu lebih jauh, jangan selalu memiliki pandangan jauh ke depan seperti manusia biasa di bumi. Kata Babata tidak puas. Jika guru masih ada, sebagai satu-satunya muridnya, posisimu akan lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Silver Blue. Arahkan pandanganmu ke alam semesta yang luas. Murid yang tidak pernah mati, siapa yang tidak menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk berlatih. Kau harus mengerti, biasanya dalam 1000 planet, satu penguasa sektor akan muncul melalui evolusi alami. Karena itu, untuk menjamin menjadi penguasa sektor, seseorang harus melampaui yang lain sejak awal. Bakatmu sangat rendah, menggunakan kristal ini tidak berarti apa-apa. Dibandingkan dengan murid yang tidak pernah mati lainnya, pangkatmu jauh lebih rendah. Babata telah mengikuti Master Planet Yunmo di seluruh alam semesta selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya, pandangannya luas dan tinggi. Luo Feng, saya mengerti. Oke, Babata melanjutkan, saat kamu berlatih, kamu dapat mengandalkan kristal. Untuk pertahanan selama tahap penjelajah bintang, gurumu menyiapkan set dewa hitam untukmu. Karena kamu sudah memilikinya, itu bagus. Juga, aku masih memiliki tanaman rambat awan muda. Ketika saatnya tiba, itu dapat digunakan untuk melindungi dan menyerang. Itu adalah teman terbaik untuk dimiliki. Tanaman rambat awan. Luo Feng telah mendengar hal ini dari percakapan Hong dan Dewa Petir. Tanaman rambat awan adalah tanaman paling populer di alam semesta, terutama di antara para petarung yang kuat dan murid-murid mereka. Babata melanjutkan, dalam membudidayakannya, tanaman rambat awan terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Ia memiliki banyak jalur evolusi, komponen utamanya adalah harta karun yang dapat diserapnya. Jika dibiarkan di bumi, ia hanya dapat menyerap energi alam semesta, mencapai puncaknya pada kekuatan penjelajah bintang level 7 atau 8. Namun, jika Anda memiliki kristal mulia yang tak terhitung jumlahnya, ia pasti dapat tumbuh ke tingkat alam semesta. Mata Babata berbinar, Tuan menghabiskan lebih dari setengah kekayaannya untuk membudidayakan tanaman rambat kontak awannya, yang satu itu, akhirnya menjadi abadi. Tuan telah mengandalkannya berkali-kali untuk menghindari masalah. Hanya saja kali ini, musuh terlalu kuat, tanaman rambat kontak awan itu juga mati. Lebih dari setengah kekayaannya, Luo Feng tidak dapat membayangkan. Seseorang yang memiliki 9 pelayan abadi, lebih dari setengah kekayaannya pasti sangat mengejutkan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa kapal planet Yunmo ini sudah sangat mahal. Namun, tampaknya itu hanya bernilai sebagian kecil dari kekayaan Tuan. Babata, dengan kristal yang kita miliki, dapatkah kita membiarkan tanaman rambat kontak awan ini tumbuh ke tingkat alam semesta? Luo Feng bertanya, Anda pasti sedang bermimpi. Tingkat alam semesta, itu membutuhkan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Babata menggelengkan kepalanya, ini bagus untukmu berlatih, cukup untukmu mencapai tingkat bintang. Untuk tanaman merambat kontak awan, yang memiliki nafsu makan yang sangat besar, itu jelas tidak cukup. Tenang saja, aku akan memberitahumu pada waktunya cara membudidayakan tanaman merambat kontak awan ini. Ada banyak cara untuk melakukannya, mengetahui cara melakukannya itu mudah, memperoleh harta yang dibutuhkan untuk itu sulit. Luo Feng mendengarkan dengan saksama. Tuan juga meninggalkanmu senjata roh, yang cocok untuk digunakan oleh penjelajah bintang. Itu disebut pisau pemotong busur. Namun, itu adalah senjata dasar, yang sebanding dengan pesawat ulang-alikmu yang melayang. Dalam perjalanan kembali, kamu dapat memutuskan sendiri jenis senjata yang ingin kamu gunakan. Babata tersenyum,
Antara pisau pemotong busur dan pesawat ulang-alik terbang, keduanya adalah yang kedua. Senjata terkuatmu saat ini sebenarnya adalah pecahan dari kapal. Luo Feng mengangguk. Dia benar-benar mengerti, pecahan itu adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi pun kesulitan untuk menghancurkannya. Nilainya adalah sesuatu yang bisa dibayangkan hanya dengan menutup mata. Luo Feng, dengarkan baik-baik. Babata menjadi serius, ini menyangkut hidup kecilmu. Luo Feng terkejut. Material pecahan ini sangat berharga, semua penguasa domain akan berlomba-lomba mendapatkannya dengan gila-gilaan. Meskipun penguasa sektor mungkin tidak begitu menginginkannya, mereka mungkin masih mengincarnya. Babata melanjutkan, setelah ditemukan oleh seorang prajurit yang terinformasi, merampas pecahan itu mudah, dia bahkan mungkin membunuhmu untuk melihat apakah masih ada harta karun, itulah masalah besarnya. Hati Luo Feng bergetar, ya Tuhan, penguasa domain akan dengan gila-gilaan datang merampas benda ini. Hanya pecahan ini, tenang saja, penguasa domain dan sektor yang mengenali esensi tembaga bibrida sedikit. Terlebih lagi, jika kau bertemu dengan penguasa domain di galaksi Bima Sakti, kau bisa membeli lotre. Kata Babata, dalam perjalanan kembali, kau harus merenungkan bagaimana mengubah bentuk pecahan ini menjadi sesuatu yang bahkan mereka yang tahu apa itu Ibu Merah tidak akan mengenalinya. Luo Feng mengangguk, sulit untuk bertemu dengan penguasa domain di galaksi Bima Sakti, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tuan menyiapkan pisau pemotong busur untuk menyerang, set Dewa Hitam untuk bertahan, cukup kristal mulia, cincin spasial dan buku panduan pelatihan untuk level penjelajah bintangmu. Kata Babata, hanya itu. Luo Feng menatap Babata. Ya, Babata mengangguk, ketika kekuatan seseorang lemah, membawa banyak harta akan sama saja dengan mencari kematian. Tuan telah meninggalkanmu 3 rekening bank di Bank Galaksi Semesta, terpisah untuk saat kau mencapai level bintang, level alam semesta dan level penguasa sektor. Begitu kau mencapai level penguasa sektor, kau akan menjadi seperti seorang tiran, mampu merampas kekayaan dan harta benda dalam jumlah besar. Luo Feng mengangguk. Almarhum tuan ini memang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat cermat, bahkan meninggalkan 3 lembar rekening. Hanya yang cocok untukmu yang bagus. Ada banyak harta karun yang akan kau peroleh yang tidak akan bisa kau gunakan. Memperolehnya hanya akan membawa bencana. Kata Babata, **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 * ****************** di bawah tanah, di pintu masuk kapal planet Yunmo, Luo Feng sangat puas dengan semua penghasilannya. Meskipun tidak terlalu mengejutkan, apapun yang tertinggal memang sangat berguna. Dari senjata penyerang, hingga baju besi pertahanan, kemampuan pelatihan, peralatan penyimpanan spasial, tanaman merambat kontak awan pendamping tempur, dan manual pelatihan, semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Luo Feng, sebenarnya mayat-mayat ini adalah harta karun yang sebenarnya. Babata berjubah hitam melihat ke setiap mayat, ini adalah mayat abadi. Ini akan membuat para penguasa sektor tergila-gila pada mereka. Oh, Luo Feng melihat ke arah mayat-mayat di tanah. Dari 4 mayat abadi di tanah, selain satu yang mirip dengan manusia di bumi, sisanya adalah bentuk manusia lainnya. Mayat abadi kelima lebih seperti mesin. Namun, jika kau berani mengambil salah satu mayat abadi itu sama saja dengan mencari kematian. Lagi pula, kau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan mayat-mayat ini. Simpan saja, kami akan melakukan apa yang kami anggap pantas di masa depan. Kata Babata, ya, niat Luo Feng bergerak, energi khusus tak berwujud menyelimuti sekeliling, dengan cepat menjaga kelima mayat itu. Hanya ada satu set tulang emas yang tersisa di aula besar. Tulang-tulang seniormu, tulang-tulang penguasa sektor juga sangat berharga, dia juga seniormu, begitu kau meninggalkan bumi, kau dapat meninggalkan tulang-tulangnya di alam semesta yang luas, membiarkannya kembali ke langit berbintang. Atau kau bisa mencari tempat rahasia untuk menguburnya. Babata menatap tulang-tulang emas itu, ekspresinya rumit. Dialah yang mengikuti sang guru ke seluruh jagat raya, dia juga yang paling sering menindas sang guru. Sekarang, sang guru telah meninggal, planet Yunmo telah hilang, kekuatan yang dulu cemerlang dan kuat telah menghilang. Sementara kata-kata, Babata masih gila dan sombong, dia jelas, dia hanya makhluk hidup sekarang, tanpa kekuatan apapun, eksistensi virtual. Satu-satunya kebanggaannya adalah pengetahuan dan pengalaman. Jadi dia mengerti, tanpa sang guru, para senior dan tetua untuk melindungi Luo Feng, jalan untuk menjadi kekuatan yang kuat adalah jalan yang sulit.
Dia harus sangat berhati-hati, termasuk mayat di pintu masuk, 6 tubuh yang tidak dapat mati dan 1 tulang senior, semuanya disimpan di dalam ring. Di pintu masuk kapal, anak berjubah hitam dan seorang pemuda berdiri. Kapal planet Yunmo ini telah mengalami kerusakan berat dan tidak akan pernah bisa terbang lagi. Babata menggelengkan kepalanya, untuk memperbaiki kapal yang unik dan terkemuka ini, bahkan seluruh kekaisaran Silver Blue tidak memiliki kemampuan. Mungkin kekaisaran naga hitam bisa rusak, tidak ada kemampuan. Luo Feng bertanya, energi utama kapal adalah cahaya, tetapi di dalam ruang penyimpanan spasial saya sendiri, saya telah menyimpan energi. Babata menggelengkan kepalanya, intinya adalah sistem vital kapal rusak parah. Sistem perbaikan diri juga tidak dapat memperbaikinya. Luo Feng, aku sekarang adalah eksistensi virtual, jadi untuk pergi bersamamu, aku butuh bantuan peralatan. Babata membalik tangannya, memperlihatkan borgol pergelangan tangan berwarna hitam. Borgol pergelangan tangan ini, umum di alam semesta, tidak terlalu berharga. Namun, di pergelangan tangan kiri, ada inti kristal, disitulah kesadaranku saat ini disimpan. Inti ini memiliki ruang penyimpanan spasialnya sendiri dan di dalamnya terdapat sejumlah besar kristal muya, bila pemotong busur, Del. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sekarang. Babata menatap Luo Feng. Luo Feng mengangguk, Babata sekarang adalah guru penggantinya. Pakailah. Perintah Babata, dia segera mengenakan borgol itu. Babata berjubah hitam tertawa, berubah menjadi gelembung sabun sebelum menghilang. Luo Feng, yang awalnya berdiri di pintu masuk kapal merasakan tubuhnya bergetar. Gemuruh, kapal planet Yunmo yang sangat besar itu langsung menghilang, menciptakan celah besar, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Luo Feng berjubah hitam menggunakan energi rohnya untuk menyelimuti sekelilingnya, tidak membiarkan satu pun batu mendekat. Luo Feng, suara anak yang tajam dan jelas terdengar di benak Luo Feng. Luo Feng terkejut. Mengapa kamu terkejut? AI asli semuanya berkomunikasi dengan tuannya melalui pikiran mereka. Babata berkata dengan bangga, mulai sekarang, komputer kuantum mini milikmu tidak berguna dan dapat dibuang begitu saja. Sampah itu, aku memiliki semua kemampuannya dan aku 100 juta kali lebih kuat. Selain itu, setiap kali kau memasuki ruang virtual, jangan memakai helm, itu sangat rendah. Mereka yang memiliki posisi di alam semesta, komputer kuantum mini, sensor kesadaran, penjaga mata pencaharian, Del, dan sistem lainnya, semuanya digabungkan menjadi satu. Babata melanjutkan, ketika kau ingin berbicara kepadaku, kirimkan saja sejumlah energi roh ke inti kristal, segera melalui Mindeling. Luo Feng mengujinya. Borgol pergelangan tangan itu tidak menahan energi roh Luo Feng, borgol itu telah mengenalinya dan membiarkannya mengalir masuk. Luo Feng merasa seolah-olah ia melihat di dalam inti itu, seorang anak berjubah hitam Babata sedang duduk di singgasana istana, tersenyum padanya, memperlihatkan 2 taringnya yang lucu. Kau bilang aku dapat memasuki istana Dewa Perang virtual. Luo Feng berkata, tentu saja, aku dapat membiarkanmu memasuki istana Dewa Perang, dan juga ke ruang virtual yang telah Babata bangun. Babata bangga, istana Dewa Perang bumimu, dibangun oleh prosesor cerdas, dibandingkan dengan ruang virtual milikku yang menakjubkan, itu terlalu jauh. Sayang sekali, kamu adalah penduduk bumi, kesadaranmu tidak berlisensi, bahkan jika aku menghubungkan kesadaranmu ke jaringan alam semesta, itu tetap tidak sah. Untuk orang sepertimu, kamu harus hadir untuk membuka akun, agar dapat terhubung ke jaringan alam semesta. Babata agak tidak berdaya, juga, simpanlah tanaman merambat awan itu di sampingmu ke dalam tasmu. Itu adalah bentuk kehidupan, jadi tidak dapat disimpan di ruang penyimpanan spasial. Simpan semuanya dengan baik dan kita bisa pergi. Luo Feng menyebarkan energi rohnya ke sekeliling, merasakan di sebelah kirinya sekitar 100 meter jauhnya sebuah tanaman labu air, panjangnya sekitar 2 meter. Mengarahkan energi rohnya ke depan untuk membuka jalan, dia berjalan lurus ke depan. Luo Feng, tanaman merambat kontak awan ini akan menjadi temanmu seumur hidup. Babata mendesah, tentu saja, aku, Iblis Babata, juga akan menemanimu seumur hidup. Hanya jika kamu mati aku akan pergi. Mengikuti perintah Tuan, sampai kamu menjadi penguasa domain, aku akan menjadi tuanmu. Kata-kata Babata terngiang di benak Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba sadar. Di 3 rekening bank yang tertinggal di Sungai Bintang Alam Semesta,
setiap rekening menyimpan harta yang berbeda untuk level yang berbeda, terutama level bintang, level alam semesta, dan level penguasa domain. Artinya harta terbesar dan terakhir hanya dapat diperoleh setelah dia mencapai level tersebut. Ai Babata yang hidup juga hanya akan mengenali Luo Feng sebagai gurunya saat Luo Feng mencapai level penguasa domain. Jelas, gurunya hanya akan menyetujuinya setelah dia mencapai level penguasa domain. Dengan hati-hati meletakkan tanaman rambat awan kontak muda berbentuk botol ini ke dalam tasnya, Luo Feng langsung melesat ke langit. Asteris 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 peng. Peng, 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 peng. Dari kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah tanah, dia menerobos lapisan batuan yang tak terhitung jumlahnya, melalui permukaan danau dan ke langit. Langit biru dan cerah, awan sehalus sutra melayang-layang, sesekali, monster terbang besar akan lewat. Luo Feng melayang di udara menikmati pemandangan dan sekelilingnya, dia dalam suasana hati yang baik. Luo Feng melihat komunikatornya, panggilan tak terjawab. Dia menelepon kembali. Hai, Luo Feng, apa yang terjadi sebelumnya? Aku meneleponmu 2 hingga 3 kali tetapi tidak dapat tersambung. Suara Liu He terpancar dari komunikator arloji. Luo Feng terkejut. Tiba-tiba, suara Babata terngiang di benaknya. Luo Feng, saat kau berada di pesawat planet Yun Mo tadi, semua komunikasi luar diblokir. Aneh sekali. Liu He tampak gelisah. Luo Feng segera memikirkan jawaban yang berbeda. Sistem komunikasi akhir-akhir ini sangat efisien dan andal, hampir tidak ada situasi di mana panggilan tidak dapat tersambung. Oh, begitu, arloji komunikatorku hampir kehabisan daya, itu sebabnya aku mematikannya. Aku baru saja meninggalkan bawah tanah, bersiap untuk kembali. Aku dapat mengisi daya komunikatorku di jet otomatisku, itu sebabnya sekarang menyala. Luo Feng segera mencari alasan. Oh, mematikannya. Bukankah itu memberitahumu saat telepon orang lain mati? Namun, terkadang ada masalah. Liu He tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Luo Feng, kau bilang kau bersiap untuk kembali. Kami masih mencari di bawah tanah. Aku merasa tidak dapat menemukan lagi, jadi aku berhenti. Luo Feng tertawa. Baiklah, kami akan terus mencari. Siapa tahu apa yang mungkin bisa kita temukan. Liu He menutup telepon. Mencari kristal muya. Tidak mungkin mereka akan menemukannya lagi. Babata tertawa. Luo Feng terbang lurus ke arah jet otomatisnya, mengendalikannya untuk lepas landas. Kau bilang tidak ada lagi kristal. Luo Feng terkejut. Kapal itu dengan cepat berhenti di tengah udara, membuka pintu kabinnya agar Luo Feng bisa masuk. Nomor 1, pulanglah. Luo Feng memerintahkan. Tentu saja tidak, dalam benaknya, suara Babata bergema. Semua kristal itu tertinggal di sana karena aku yang menaruhnya di sana. Aku melemparkannya keluar dari pintu kabin kapal ke atas. Aku mengandalkan energi kapal untuk meniru bentuk virtual, dan karena itu, aku tidak bisa meninggalkan kapal. Awalnya aku melemparkan kristal-kristal itu untuk menarik para jenius terkuat di bumi, untuk menguji kecerdasan mental mereka. Ujian, Luo Feng terkejut, ketika kami mencari kristal-kristal itu, kau menguji kami semua. Luo Feng teringat kembali di reruntuhan arkeologi 9, ujian itu memakan waktu cukup lama sebelum selesai. Apakah kau pikir efisiensiku serendah AI poster depan itu? Babata berkata dengan bangga, namun, kecerdasan kalian penduduk bumi benar-benar terlalu rendah, begitu banyak penjelajah bintang dan sejumlah besar dewa perang, dari segi kapasitas mental, kalian adalah yang terbaik dengan 22, berikutnya adalah dewa perang dengan 16, yang ketiga adalah penjelajah bintang level 2 dengan 15. 16. Luo Feng bertanya, siapa itu? Perwakilan keempat Isban, kapasitas mental 15. Luo Feng tidak terkejut, tetapi sebenarnya ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Dia anak kecil dari India. Babata menjawab, India. Oh, Luo Feng tidak bertanya lebih jauh. Jika dia dari Tiongkok, Luo Feng akan melatihnya. Karena dia dari India, lupakan saja, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun karena dia sudah menjadi dewa perang, dia tampaknya baik-baik saja. Jet otomatis itu berlayar di langit Australia, dengan cepat menuju wilayah Asia, kota Jiangnan. Di dalam kapal, Luo Feng, tanaman merambat kontak awan itu sangat setia, ia akan mengenali tuannya seumur hidup. Ini juga sebabnya ketika tuanku pertama kali mati, tanaman merambat kontak awan itu juga mati. Begitu ia mengenali tuannya,
tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Itu sebabnya, proses mengenali tuannya sangat penting. Sebelum itu, izinkan aku membuat beberapa perubahan pada sistem jet otomatismu. Kata Babata, sistem jet otomatis. Luo Feng terkejut. Beberapa tombol dan konsol menyala di dalam kapal, lampu memenuhi konsol selama 15 detik sebelum kembali tenang. Sekarang sudah bagus, kata Babata. Mengapa mengubah sistem? Luo Feng bertanya. Sistem jet otomatis ini, pertama-tama bertanggung jawab kepada Kepala Dojo of Limits Hong, kedua kepada Anda. Itulah sebabnya, selama dia mau, dia dapat mengetahui apapun yang Anda lakukan di kapal ini. Dia juga dapat mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Kata Babata, sekarang setelah aku mengubahnya, Hong bahkan tidak akan menyadarinya, ia akan mendengarkanmu terlebih dahulu dan kedua mendengarkan Hong. Luo Feng terkejut, dan langsung mengerti. Jika ia membeli kapal perang cerdas sendiri, ia juga akan meninggalkan sesuatu di dalamnya. Tanaman rambat awan ini, jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Hong. Babata mendesah, selama Nirwana Agung sebelumnya, bumi mulai menghasilkan prajurit yang lebih kuat. Untuk menarik para prajurit ini, aku melemparkan tanaman rambat awan yang mulai tumbuh. Selain itu, setelah menyerap 3 kristal muya, bersama dengan 2 kristal yang kubuat menjadi bubuk, mereka diserap ke dalam tanaman, menjadi apa yang kau sebut roh alam. Sayang sekali, Hong dan bawahannya segera mengambil tanaman rambat awan dan roh alam. Aku hanya bisa menggunakan kristal muya untuk membudidayakan monster tingkat kaisar untuk menarik kalian semua. Setelah itu, aku menggunakan kristal satu persatu untuk menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya sehingga aku bisa memilih yang memiliki kapasitas mental tertinggi. Babata menjelaskan, awalnya, aku menumpuk sejumlah kecil kristal di pintu masuk kapal, membuangnya. 3 di antaranya sengaja aku lemparkan ke sisimu. Dan 8 kristal sengaja kutinggalkan di dekatmu. Namun, hanya dengan melempar beberapa, aku mencapai tujuanku. Karena aku tidak dapat meninggalkan kapal, aku hanya dapat menggunakan pemancar energi roh alami kapal untuk menyerang pikiranmu, secara halus memengaruhimu ke tempat pecahan itu berada dan mengambilnya. Kemudian, aku secara halus memerintahkanmu untuk datang ke pintu masuk kapal. Kata Babata dalam satu tarikan napas. Luo Feng terkejut. Sialan, dari awal hingga akhir, seluruh kisah pulau berkabut diatur oleh Babata. Roh alam, tanaman merambat kontak awan, kaisar monster, kristal muya. Luo Feng awalnya curiga, mengapa kaisar monster tidak mengumpulkan kristal lainnya, mereka sebenarnya hanya dilempar pada saat itu. Dan dia memperoleh pecahan itu, menemukan kapal itu, semuanya adalah hasil pemikiran Babata. Pemancar energi roh, mengapa itu memengaruhiku? Luo Feng berkata dengan mendesak. Benda ini terlalu menakutkan, itu tidak sekuat yang kau kira. Babata berkata, dengan sendirinya, itu sangat lemah, itu hanya dapat menarikmu secara tidak sadar. Kau sebelumnya mencari di bawah tanah secara membabi buta, berdasarkan saranku, kau secara alami menuju ke arah yang benar. Jika aku menyarankanmu untuk, misalnya, bunuh diri, kau pasti akan menyadarinya, tidakkah kau setuju? Luo Feng mengangguk. Memang, ketika dia berbicara dengan Su Xin sebelumnya di telepon, pikirannya mengembara. Jangan bicarakan ini lagi, mari kita buat tanaman merambat kontak awan itu mengenali tuannya. Babata berkata, kau hanya perlu mengiris pergelangan tanganmu, tanaman merambat kontak awan ini membutuhkan cukup banyak darah segar. Mengiris pergelangan tanganku, bagi seorang penjelajah bintang, ini sama sekali tidak berbahaya. Luo Feng awalnya terkejut tetapi terus maju dan mengiris pergelangan tangannya, Dia memotongnya tepat di sebelah tanaman rambat awan, darah segar mengalir keluar langsung ke tanaman rambat saat menyerapnya. Dengan tingkat generasi Luo Feng, lukanya dengan cepat beregenerasi dan dia tidak punya pilihan selain memotongnya lagi. Siu, buah merah darah seperti anggur muncul entah dari mana, jatuh ke tubuh tanaman rambat, sejumlah besar tanaman rambat melingkar. Sila, 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 sorotan cahaya merah darah mulai mengintip dari tubuh tanaman rambat. Ada apa, Babata? Luo Feng bertanya, buah tadi pasti hasil karya Babata, selain dirinya, hanya Babata yang memiliki inti kristal untuk tempat penyimpanan. Pertama kali memberi makan tanaman rambat awan. Babata menjelaskan, saya selalu takut memberi makan tubuh muda tanaman merambat itu, karena memberi makan akan membuatnya lebih kuat. Jika Anda lebih lemah darinya,
maka Anda tidak dapat menjinakkannya. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ini, saya telah meletakkan fondasinya. Sekarang setelah ia mengenali pemiliknya, inilah saat terbaik untuk pemberian makan pertamanya. Ia seperti bayi bumi Anda, susu ibu sangat penting. Untuk pemberian makan pertama ini, apa yang dimakannya juga sangat penting. Pertama-tama harta ini, selanjutnya, harus sesuatu yang dapat ditelan tanaman merambat itu. Babata menjelaskan, buah tadi, adalah sesuatu yang khusus ditinggalkan tuanmu untuk tanaman merambat kontak awanmu. Jika Anda membandingkan harganya lebih mahal daripada pecahan merahmu. Luo Feng sangat terkejut. Babata dengan mudah telah membuang buah yang lebih berharga daripada pecahan merahnya, membuktikan bahwa Babata memiliki simpanan pribadinya sendiri. Apakah Anda mengatakan Tuan meninggalkan saya hanya ini? Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku hanya memberimu ini. Di dalam ruang penyimpananku, yang ada hanyalah tanaman merambat. Jangan pikirkan harta karun yang kumiliki, aku akan mematuhi instruksi guruku dengan ketat dan berencana untuk melatihmu. Di dalam ruang di pergelangan tangannya, wajah Babata dipenuhi dengan kebanggaan. Sementara mereka berbicara, tanaman merambat kontak awan, yang awalnya berwarna hijau, mulai berubah menjadi merah tua, dan permukaannya memiliki jejak sutra merah yang mengalir di sekitarnya. Kau dapat menyimpannya sekarang, langsung ke kulitmu. Makanan pertama ini, buah yang kuberikan terlalu kuat, akan butuh waktu lama untuk dicerna. Babata berkata, Luo Feng dengan penasaran mengangkat tangannya untuk mengusap tanaman merambat itu. Pikiran mereka terhubung dan pikiran tanaman merambat itu masuk ke Luo Feng, mengajarinya metode untuk menggunakan tanaman merambat itu. Penggunaannya benar-benar sederhana. Dengan sebuah pikiran, tanaman merambat itu dengan cepat menyusut, seperti cambuk sepanjang setengah meter, dengan cepat memasuki kulit Luo Feng dan menghilang. Rasanya seperti dia memiliki lapisan pakaian es lainnya, sangat nyaman. Ketergantungan tanaman merambat itu yang sederhana dan polos pada Luo Feng tersampaikan dalam hubungan pikiran itu, seperti seorang bayi terhadap orang tuanya, Luo Feng dapat merasakan. Tanaman merambat itu seperti anaknya. Karena makanan pertamanya begitu baik, langkah awalnya akan jauh di atas tanaman merambat kontak awan lainnya. Setelah evolusi pertamanya selesai, ia akan menjadi penolongmu. Saat itu, perangkat Dewa Hitammu tidak akan berguna. Babata bangga, aku berani mengatakan, di seluruh kekaisaran naga hitam, tidak banyak yang semewah itu untuk memberi makan sesuatu yang begitu baik untuk pertama kalinya. Luo Feng sudah terbiasa dengan cara Babata yang sombong. Babata, jika aku menggunakan pecahan itu, level apa yang bisa aku lawan? Luo Feng akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuatnya kesal. Kau, penggunaanmu sebagai pembaca roh saat ini sangat mentah, dan kau menggunakan pecahan, esensi tembaga bibrida, terlalu sederhana. Aku menghitung kau seharusnya bisa melawan prajurit penjelajah bintang level 6 yang normal. Bagaimanapun juga, benda ini adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi pun kesulitan untuk menghancurkannya. Di dalam ruang, Babata yang berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Namun, begitu kau tiba di rumah dan menerima buku petunjuk dan pelatihan dari guru, beserta beberapa pelatihan dasar, kau akan mampu menghadapi penjelajah bintang level 8. Dewa petir itu, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tidak akan menjadi tandinganmu. Hati Luo Feng bergetar. Dewa petir, apa yang membuatmu terkejut? Tidak bisakah kau melihat siapa aku, Babata? Kau adalah satu-satunya murid dari planet Yunmo, menggunakan pecahan esensi tembaga bibrida, berhadapan dengan seseorang yang belum berlatih dengan baik bahkan jika ia 7-8 level lebih tinggi seharusnya sangat normal bukan? Babata bangga, gurumu adalah makhluk abadi. Dan seorang juara di antara yang abadi. Hati Luo Feng menggerutu satu kalimat. Pada akhirnya, ia tetap binasa menjadi makhluk abadi yang lebih kuat. Benar, Babata, bagaimana guru bisa mati di tangan musuh? Luo Feng sangat penasaran. Seseorang yang berjalan sejajar dengan alam semesta, bagaimana orang seperti itu bisa mati? Kau benar-benar ingin tahu? Babata bertanya. Ya, Luo Feng mengangguk. Jika kau ingin tahu, maka jadilah makhluk abadi terlebih dahulu. Di dalam ruang, wajah kecil Babata yang cantik memperlihatkan senyum nakal. Abadi, kata Luo Feng dengan suara serak. Terlalu jauh. Untuk menjadi penguasa sektor dibutuhkan waktu 100.000 tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi abadi? Budaya Tiongkok baru berusia 5.000 tahun.
Jet otomatis segitiga biru tua itu terbang menuju kota Jiangnan di tengah malam. Bulan yang terang bersinar di distrik kecil itu, lampu rumah Luo Feng masih menyala, berdiri di pintu masuk halaman adalah adik laki-lakinya, Ibu. Dan yang lainnya, Luo Feng telah menelepon sebelumnya untuk memberitahu mereka tentang kedatangannya. Ayah, Ibu, lihat jet tempur itu. Luo Hua terus berkata kepada ayahnya yang berada di kursi roda dan ibunya yang sedang melihat ke samping. Feng kecil telah kembali. Semua anggota keluarga keluar dengan gembira. Sebuah jet tempur biru tua mulai turun dari atas, berhenti sekitar 100 meter jauhnya di sepetak rumput jauh dari rumah. Pintu kabin terbuka, Luo Feng, mengenakan baju besi hitam berjalan keluar sambil berteriak kegirangan, "Ayah, Ibu." Kepulangan Luo Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan tidak tahu bahwa dalam rentang waktu 3 hingga 4 hari yang singkat, Luo Feng telah mengalami begitu banyak hal. Keesokan harinya, tepat saat kabut pagi menyelimuti udara, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya lagi, bersiap untuk menuju ke kota markas Hongning. "Kamu baru saja kembali dan kamu akan pergi." Meja makan dipenuhi dengan sarapan, ibunya bangkit untuk mendorong kursi roda untuk mengantar Luo Feng pergi. "Cepat sekali. Aku akan kembali untuk makan siang." Luo Feng tertawa. "Kembali untuk makan siang. Ibu akan secara pribadi pergi mengambil bahan-bahan dan memasak makanan lezat kesukaanmu." Gong Xinlan berkata dengan gembira. Luo Feng mengangguk. Meskipun dia telah menikmati hidangan lezat di dalam istana Dewa Perang virtual, jauh lebih enak daripada yang dimasak ibunya. Setiap kali aroma masakan ibunya meresap di udara, Luo Feng akan merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. "Ayah, Ibu, aku akan pergi. Saat sore tiba, aku akan memberi kalian semua kejutan." Luo Feng tertawa nakal dan berlari ke arah jet otomatis itu. Kejutan. Duduk di kursi roda, Luo Hongguo dan istrinya Gong Xinlan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Jet otomatis segitiga biru tua itu terbang cepat dari distrik Mingyue, menuju langsung ke Asia Barat, menuju kota markas Hongning. "Aku selalu ingin membiarkan orang tuaku menggunakan roh alam, kali ini, akhirnya aku bisa menukarnya dengan beberapa dari mereka." Luo Feng bersemangat dan dipenuhi kegembiraan. "Luo Feng," sebuah suara yang jelas dan tajam bergema di kepalanya. "Babata." Luo Feng menyalurkan seutas energi roh ke dalam ruang di dalam pelindung pergelangan tangannya. "Luo Feng, ini kesempatan yang bagus untuk bertukar." Babata melanjutkan, "Meskipun roh alam mungkin memiliki beberapa manfaat dan kekuatan, jumlahnya terlalu sedikit. Itu hanya berguna untuk orang biasa dan tingkat pelajar. Bagi seorang penjelajah bintang, itu hampir tidak berguna. Setelah mendapatkan beberapa roh alam, mari kita lihat apakah ada harta lain yang bisa kita tukarkan. Kepalamu mungkin menyembunyikan beberapa hal yang bagus." "Oh, oke, bagaimanapun aku resmi memiliki 4,5 kristal. Aku dapat menukarnya dengan total 90 bintang." Pikiran Luo Feng mengalir, "Aku akan menukarnya dengan beberapa roh alam, apapun yang dapat kau putuskan." "Haha, santai saja, biarkan aku yang mengurusnya," kata Babata. Lokasi, Pangkalan Hongning, sebuah pesawat ruang angkasa besar sedang dibangun. Mengenakan pakaian bulu hitam yang mahal, mengenakan topi, dan tampak berusia sekitar 60 tahun, seorang wanita tua berambut perak berjalan keluar dari pintu masuk kapal. Ketiga bawahan yang menunggu di bawah sejak tadi segera pergi menyambutnya. Ketua, apakah kita akan kembali sekarang?" Dari ketiga bawahan ini, 2 di antaranya benar-benar dewa perang, dan yang terakhir adalah seorang kepala pelayan. "Tidak usah terburu-buru, kita akan tinggal di kota markas Hongning selama 3 hari. Meskipun negosiasi kita dengan Hong tidak berhasil, kita masih bisa mencari penyelidik dan penjaga lainnya." Suara wanita tua berambut perak itu terdengar. Jelas dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun ketika dia mengamati sekelilingnya dengan tatapannya, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani melakukan kontak mata. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah raja seluruh dunia bawah tanah, ketua Hari Alliance. Perhatikan kota markas Hongning, jika kau menemukan salah satu dari 3 penjaga atau 6 penyelidik, beri tahu aku. Wanita tua berambut perak itu memerintahkan. "Ya," kepala pelayan di sampingnya menjawab. "Ayo pergi." Wanita tua itu memerintahkan. Dengan sangat cepat,
Sebuah mobil Maybach mewah yang tampaknya penuh dengan sejarah, di bawah perlindungan para bawahan itu melaju. Wanita tua ini memasuki mobil itu. Saat roda mulai bergerak, mobil itu meninggalkan markas Dojo Off Limits. Kira-kira 1 jam kemudian, sebuah jet otomatis berwarna biru tua turun dari atas, mendarat di landasan pendaratan di samping seorang pemuda mengenakan pakaian kasual hitam dengan ransel melompat keluar dan pintu kabin tertutup secara otomatis di belakangnya. Penyelidik, para penjaga pangkalan melihat Luo Feng, membungkuk dengan hormat. Luo Feng mengenakan ransel, berjalan cepat menuju pintu masuk. Pangkalan pesawat ruang angkasa ini, bahkan di dalam Dojo Off Limits, hanya sedikit personel berpangkat tinggi yang memiliki wewenang untuk masuk. Menerobos masuk tanpa izin akses hanya akan mengakibatkan sistem pertahanan menembak dan membunuh. Namun jelas, Luo Feng adalah orang yang memiliki izin dan izin dari tingkat tertinggi. Penyelidik, di bawah sapaan beberapa personel berbaju biru, Luo Feng langsung pergi mencari kepala. Pada saat yang sama, ketua, penyelidik Dojo Off Limits Luo baru saja memasuki pangkalan. Berita itu dengan cepat sampai ke ketua aliansi SDM. Berjalan ke pintu masuk konstruksi kapal. Ini adalah kapal transportasi antar bintang. Suara Babata terdengar kaget dan penasaran saat bergema di benak Luo Feng. Aku ingin tahu kerusakan apa yang telah terjadi. Aku ingin sekali memeriksanya, tetapi sistemnya terkunci sepenuhnya, tidak mungkin aku bisa masuk. Petik 2. Apa yang akan kau dapatkan dari memeriksanya? Ini adalah kapal kepala suku. Luo Feng berkata, Simpleton, karena kapal planet Yunmo sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sekarang aku harus memikirkan cara untuk meninggalkan bumi. Tanpa kapal, bagaimana kau akan pergi? Babata membalas, kapal ini masih bisa terbang. Tanya Luo Feng. Tidak, pesawat angkut antar bintang ini rusak dan sudah lama tidak terbang. Aku perkirakan beberapa bagiannya berkarat dan terkorosi, seiring berjalannya waktu, bahkan yang terkuat pun akan membusuk. Pesawat angkut antar bintang yang kondisinya benar-benar sempurna, yang tertinggal di bawah tanah selama ribuan tahun juga akan bermasalah, apalagi yang rusak. Luo Feng mengangguk, lalu mengapa kau begitu tercengang? Memang rusak, tetapi itu membuktikan bahwa masih banyak sisa pesawat antariksa alam semesta di bumi. Dapatkan lebih banyak sisa, kita mungkin bisa membangun kapal kecil dari sisa-sisa itu. Babata berkata dengan gembira, membangun pesawat antariksa. Luo Feng terkejut, itu tugas kecil, kau tidak tahu dengan siapa kau berbicara, aku adalah AI yang hidup. Kompartemen pengetahuanku telah menyimpan sejumlah besar informasi, beberapa informasi peradaban tingkat tinggi, Del. Dengan cukup banyak mesin, material, robot, Del, sebuah kapal perang antar bintang yang besar juga mungkin. Jangankan merakit pesawat antariksa sederhana. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap alam semesta yang luas. Khususnya jaringan jagat maya, menurut Babata, memasuki jaringan tersebut akan memungkinkannya bertemu dengan budaya dan klan yang tak terhitung jumlahnya di jagat raya yang luas. Itu, jalan raya, meskipun hatinya belum siap untuk menjelajahi jagat raya, membangun kapal yang mampu melakukan hal itu selalu merupakan ide yang bagus. Babata, aku bisa membeli banyak mesin dan material untuk kamu bangun. Kata Luo Feng. Oh, di dalam ruang maya, wajah Babata menunjukkan ekspresi tak berdaya. Menempuh jarak yang jauh di jagat raya yang luas menuntut banyak hal dari sebuah kapal. Bukan hanya sistem pasokan daya internal DCB, badan kapal itu sendiri harus tahan lama. Material di bumi, dari segi kekuatan dan ketahanannya bahkan tidak ada yang mendekati. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah mengambil sisa-sisa dari pesawat luar angkasa dan membangunnya kembali dari sana. Ini tidak mendesak, begitu kamu mencapai level bintang, memeriksa planet lain sesekali tidak akan terlalu jauh. Kata Babata, Mengenai pembangunan pesawat luar angkasa, Luo Feng menyerahkannya kepada Babata untuk merencanakan, menempatkan energi dan konsentrasinya sendiri ke dalam pelatihannya sendiri. Di dalam kapal, ruangan itu sunyi. Kepala, Luo Feng membungkuk. Luo Feng, duduklah. Hong berpakaian hitam duduk bersila di atas sajadah. Luo Feng mengikutinya dan duduk bersila. Untuk tujuan apa kau datang? Hong melihat ke arah Luo Feng. Aku ingin menukar beberapa barang, Luo Feng langsung berkata.
menggunakan kristal muya. Haha, bagus. Hong tidak bisa menahan senyum, dia sangat jelas tentang kemampuan kristal muya. Baik untuk latihannya sendiri atau untuk memberi makan pertumbuhan tanaman rambat awannya, Hong membutuhkannya. Karena itu, dia sangat menghargai orang lain yang datang untuk menukarkan kristal mereka. Ini katalog pertukaran, lebih rinci dari yang kamu lihat sebelumnya. Hong melambaikan tangannya. Di dalam ruangan yang gelap dan sunyi, sebuah layar besar muncul, menampilkan sejumlah besar barang, dengan penjelasan dan harganya. Ini jelas lebih banyak dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar. Apapun yang ingin kamu tukarkan, tukarkan saja. Hong melihat ke arah Luo Feng, kamu seharusnya bisa menukar barang senilai 90 bintang. Jika kamu memiliki lebih banyak kristal muya, kamu juga bisa menggunakannya. Menyelesaikan kalimat terakhirnya, wajah Hong menampakkan senyum. Dia sudah menduga bahwa dalam perburuan harta karun Pulau Berkabut, akan ada orang yang diam-diam menyembunyikan 1 atau 2 kristal muya. Luo Feng terpaku pada layar. Roh alam, 3 dari nomor 2, 2 dari nomor 5, dan 2 dari no. 9. Luo Feng segera melapor. Hong mengangguk saat mendengarnya. Dia tidak takut Luo Feng membeli, sebaliknya, dia lebih takut Luo Feng tidak membeli. Babata, apakah kamu sudah melihat layarnya? Luo Feng menggunakan pikirannya untuk bertanya. Aku bisa melihatnya. Aku tahu sejak awal bahwa kalian penduduk bumi tidak akan memiliki harta karun. Dan seperti yang kuduga, kalian benar-benar miskin, menggunakan mainan-mainan ini sebagai harta karun. Meskipun telah mempersiapkan diri secara mental, Babata masih kecewa dengan rendahnya barang-barang yang dipamerkan Hong. Ah, ada harta karun kecil. Babata berteriak, Luo Feng, peralatan kuno tepat di bawah, ruang gravitasi. Luo Feng segera melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno, 1-1000 kali gravitasi bumi, harganya 90 bintang. Luo Feng terkejut, bukankah ini ruang gravitasi perangkat pelatihan yang terkenal? Dalam pertukaran sebelumnya, itu tidak ada di sana. Kali ini, Hong benar-benar sanggup mengeluarkannya, sepertinya dia benar-benar menginginkan kristal-kristal itu. Namun, harganya sangat tinggi. 90 bintang, itu adalah 4,5 kristal muya, sepertinya sangat sedikit di seluruh dunia. Kepala suku sengaja memberi harga 90 bintang, jelas untuk memikat Luo Feng agar menggunakan semua bintangnya untuk membeli. Kepala, ruang, gravitasi kuno ini, aku menginginkannya, kata Luo Feng. Oh, Hong tampak terkejut pada Luo Feng, sepertinya kau benar-benar menemukan beberapa penemuan lain. Ruang gravitasi kuno ini, sangat efisien untuk latihan, aku selalu enggan menjualnya. Sekarang kau menginginkannya, aku akan menjualnya. Roh-roh alam itu, apakah kau masih menginginkannya? Harga ruang gravitasi kuno itu adalah 90 bintang, secara resmi, Luo Feng hanya mampu membelinya sebanyak itu. Tambahkan 2 porsi darah naga lagi, dan 2 porsi akar gagak hitam berusia 100 tahun, jumlahkan semuanya. Kata Luo Feng. Roh-roh alam, 2 akar gagak hitam berusia 1000 tahun setara dengan 3 bintang. Totalnya ada 20 bintang. Ditambah dengan ruang gravitasi, totalnya ada 110 bintang. Hong terkejut saat melihat Luo Feng. 110 bintang, itu setara dengan 5,5 kristal muya. 5 kristal muya muncul dari kemeja kasual hitam Luo Feng, ditambah 0,5 yang menjadi hutang Hong kepadanya. Cek-cek, Luo Feng, penghasilanmu kali ini tidak sedikit. Hong tersenyum. Memang tidak sedikit, tidak ada orang lain yang melihatnya. Luo Feng tersenyum, namun dalam sekejap, sakuku kosong. Roh alam, kalian akan menerimanya begitu kalian pergi. Mengenai ruang gravitasi kuno, kalian harus menunggu beberapa hari. Aku akan menyuruh orang untuk mengirimkannya ke tempat kalian. Hong senang, seluruh kekuatan bumi hanya mencapai total berapa kristal. Dan mengetahui kemampuannya, semua orang berusaha bersaing satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak, siapa yang akan menjualnya. Dan Luo Feng menjualnya, ini membuat suasana hati Hong sangat baik. Saat Luo Feng berjalan keluar dari pintu kabin, tangannya memegang tas kerja perak, penuh dengan roh alam. Penyelidik, Luo Feng terkejut, di depannya berdiri seorang wanita tua berambut perak dengan pakaian bulu hitam yang mewah. Dikelilingi oleh 3 bawahannya, dia tersenyum sambil berbicara dengan bahasa Mandarin yang fasih. Apa kabar, investigator Luo? Izinkan saya sedikit mengganggu Anda.
Anda bisa memanggil saya Isadora. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk minum secangkir kopi dengan investigator Luo. Isadora, nama itu langsung menyentak ingatan Luo Feng. Permaisuri dunia bawah tanah, Ketua Hari Alliance. Isadora, sebagai penjelajah bintang, Luo Feng menyadari tokoh-tokoh penting di bumi. Isadora, dia adalah permaisuri bawah tanah bumi, kisah-kisahnya dapat ditulis menjadi serangkaian buku. Di dalam ruang pribadi kedai kopi yang tenang di kota markas Hongning, Luo Feng dan Isadora duduk saling berhadapan. Nona Isadora, Luo Feng membuka bungkus gula, menuangkannya ke dalam cangkir kopi, mengaduknya dengan lembut, aku ingin tahu apa yang kau butuhkan dariku. Penyelidik Luo sangat terus terang, aku juga akan terus terang. Isadora tersenyum, kerutan muncul di sisi matanya, penggalian pulau berkabut yang besar. Semua orang dari setiap sisi berjuang untuk kristal mulia, kekuatan pengawas Luo benar-benar dapat menandingi perwakilan ketiga dan keempat, itu benar-benar membuka mata semua orang. Luo Feng tersenyum, insiden itu benar-benar mengangkatnya ke tingkat yang sama dengan ketiga perwakilan itu. Penghasilanmu kali ini juga tidak sedikit. Isadora menatap Luo Feng, aliansi SDM-ku benar-benar menginginkan kristal-kristal itu, tentu saja, harganya bisa kau putuskan sendiri. Kami akan bersikap sangat adil. Luo Feng tertawa. Kristal mulia. Ia mengerti bahwa seluruh dunia dan kekuatannya akan berjuang untuk mendapatkannya. Kristal-kristal itu punya banyak kegunaan. Salah satunya adalah untuk menaikkan level siswa ke level 8 atau 9, dalam waktu 1 bulan, untuk memasuki level penjelajah bintang. Artinya, satu kristal bisa menciptakan perwakilan baru. Bumi hanya punya sedikit perwakilan. Bagi 5 negara besar, satu perwakilan itu seperti senjata nuklir bergerak. Bodoh, yang lain mau menggunakan kristal mulia untuk menciptakan penjelajah bintang level 1 lainnya. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah kaisar yang mewah, duduk di meja makan dan makan sambil berkata, mengumpat, benar-benar menggunakan kristal mulia, harta karun yang luar biasa, menyia-nyiakannya untuk menciptakan penjelajah bintang level 1, sungguh sia-sia. Itu memang sia-sia. Kristal mulia tidak ada artinya bagi penguasa planet Yunmo, tetapi dia mengumpulkan banyak sekali, dan itu dianggap sebagai harta karun di alam semesta. Namun di alam semesta, seorang penjelajah bintang level 1 hanyalah ikan kecil, jumlahnya terlalu banyak dan mereka adalah yang terlemah dari semuanya. Siapa yang akan menyia-nyiakan kristal untuk menciptakan prajurit seperti itu? Bahkan Hong, Dewa Petir tidak sanggup pergi membantu para dewa perang. Tanpa kristal, mencapai level bintang akan sangat sulit bagi mereka. Namun, dengan itu, peluang mereka lebih baik. Namun, di bumi, seorang penjelajah bintang sudah termasuk di antara para elit bumi. Kristal mulia, maaf, saya baru saja menukar milik saya dengan ini dengan kepala saya. Luo Feng tampak menyesal. Oh, seperti itu. Ketua Isadora menatap Luo Feng, penyelidik Luo, apakah masih ada yang tersisa? Bahkan jika itu satu kristal, itu masih bisa menciptakan satu perwakilan lagi. Luo Feng tersenyum misterius. Ketua Isadora segera mengetahuinya, memahami bahwa Luo Feng masih memiliki sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana dengan ini, Lady Isadora? Lain kali aku akan mengunjungimu secara pribadi. Luo Feng tertawa, namun, aku lebih suka benda-benda peradaban kuno, seperti pesawat ruang angkasa atau apapun yang aneh dan berasal dari dunia ini. Oh, Isadora terkejut. Bagi negara-negara, benda-benda kuno ini adalah rahasia, karena mempelajari ilmu di balik benda-benda ini dapat menghasilkan penemuan yang menakjubkan. Baiklah, aku akan menyiapkan daftar dan dokumen, menunggu kedatanganmu. Isadora tertawa. Beberapa peninggalan kuno untuk kristal mulia, dia tidak ragu-ragu. Luo Feng mengerti, sebagian besar peninggalan peradaban kuno bumi telah ditemukan. Apapun yang bisa diambil sudah lama diambil. Apapun yang tidak bisa diambil Hong dan yang lainnya, dia tidak mungkin mengambilnya sendiri. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa memikirkan cara untuk bekerja sama dengan negara-negara, Hari Alliance, dan Dojo, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan dan semacamnya dari mereka untuk membangun kapalnya. Itu adalah perdagangan yang bagus. Bagaimanapun, kristal-kristal itu adalah harta karun yang diinginkan semua orang. Sore itu, Luo Feng duduk di jet otomatisnya kembali ke kota Yangzhou tempat rumahnya berada. Setelah makan siang, lantai 2 rumah Luo Feng,
ada Luo Feng, Luo Hua, dan orang tuanya, keluarga beranggotakan 4 orang. Ayah, Ibu, Luo Hua, setelah menelannya, kalian akan merasakan seluruh tubuh kalian lemas dan mati rasa, kalian akan merasakan kesegaran. Luo Feng meletakkan 3 potong bubur hijau yang sudah diiris di depan mereka, ini semua berasal dari roh alam yang sama. Efek pengobatannya sangat lembut, tidak merusak tubuh. Namun, untuk memberikan roh alam kepada 3 orang biasa untuk dikonsumsi, tidak ada yang akan melakukannya. Sungguh sangat sia-sia. Satu roh alam dapat membantu petarung tingkat tinggi untuk langsung naik menjadi dewa perang tingkat menengah atau dewa perang yang lebih tinggi, dan sejumlah besar khasiat obatnya akan terkumpul di dalam tubuh, diserap seiring waktu, meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Itulah sebabnya satu roh alam setara dengan dewa perang tingkat tinggi. Memberikannya kepada orang biasa, yang paling bisa dilakukannya adalah menciptakan petarung tingkat panglima perang. Rasanya cukup manis. Luo Honghuo menggigitnya pelan, memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya lebih enak dari wortel. Gong Xinlan berkomentar, rasanya lesat. Luo Hua menelannya. Luo Feng memperhatikan keluarganya menghabiskannya, berkata, oh, rasanya mungkin hanya sedikit lebih enak dari wortel, tetapi harganya jauh lebih mahal dari wortel. Harganya jauh lebih mahal dari akar gagak hitam berusia 1000 tahun. Apa, lebih berharga dari akar gagak hitam? Luo Hongguo, Gong Xinlan, dan Luo Hua semuanya terkejut. Terakhir kali Luo Feng terjebak di reruntuhan arkeologi 9, keluarganya menghadapi kesulitan. Luo Hua lah yang menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi salah satu dari 8 tokoh bisnis terkemuka. Harga akar itu sudah tidak dapat dipercaya. Satu gigitan bernilai beberapa ratus juta. Luo Hongguo dan 2 orang lainnya saling memandang. Ayah, Ibu, kalian tidak bisa menggunakan uang untuk mengukur nilainya. Ada banyak harta di dunia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, roh-roh alam ini, kalian semua baru saja makan 1. Aku membawa 8 di antaranya dalam tas kerjaku, bersama dengan 2 porsi darah naga. Luo Hua, ini akan kutitipkan padamu. 8 roh alam, 2 porsi darah naga. Adik laki-lakinya Luo Hua terlalu terkejut untuk berkata-kata. Luo Feng tertawa ketika dia melihat ini. Posisi yang berbeda berarti seseorang melihat masalah dengan perspektif yang berbeda. Dari segi kekuatan, begitu dia menerima gurunya, dia berada di posisi yang sama dengan Hong dan Dewa Petir. Bagi keduanya yang berada jauh di atas semua orang, sedikit lebih kuat dari 5 negara. Posisi ini berarti mata uang bumi tidak bernilai sama sekali. Dan berbicara tentang posisi, sebagai satu-satunya murid guru planet Yunmo, posisi ini sendiri lebih besar daripada Kaisar Kekaisaran Silver Blue yang memimpin 8 galaksi. Sayang sekali, guru planet Yunmo sudah meninggal, kekuatan apapun yang dimilikinya sebelumnya telah hilang. Luo Feng masih sangat bersyukur, jika planet Yunmo tidak hancur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid guru planet Yunmo. Melihat orang tua dan adik laki-lakinya mencoba menggerakkan pisau tempur merah darahnya, Luo Feng tertawa. Babata, pindai aku, orang tuaku, dan kondisi tubuh adik laki-lakiku. Luo Feng memerintahkan, tingkat berapa? Ayahmu adalah siswa tingkat 3, ibu adalah siswa tingkat 2, dan adik laki-lakimu adalah siswa tingkat 3. Efisiensi penyerapan orang normal sangat rendah, roh alam itu, meskipun dibagi menjadi 3, setiap bagian tidak kurang dari 1 bagian darah naga. Dengan 1 bagian darah naga, petarung normalmu bisa menjadi prajurit pemula. Kata Babata, Luo Feng merasa puas. Selama keluarganya sehat, itu sudah cukup. Dia tidak pernah menyangka orang tuanya akan pergi ke alam liar untuk membunuh monster. Ayah, Ibu, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Kata Luo Feng. Ada apa? Luo Hongguo, Gong Xinlan masih tenggelam dalam perasaan segar yang ditimbulkan oleh konsumsi roh alam. Aku punya berita, kita masih punya saudara yang masih hidup. Kata Luo Feng. Masih hidup. Orang tuanya langsung bersemangat. Feng kecil, cepat, berapa banyak? Saat ini aku sudah menemukan 2. Luo Feng berkata langsung, yang satu adalah sepupu ibu yang lebih muda, Gong Xin Hua. Hua kecil pamanku. Ibunya sedikit senang dan terkejut, tetapi jelas tidak terlalu senang. Selama Nirwana Agung, dia masih terlalu muda untuk mengingat banyak hal. Kemudian di tengah pelariannya, dia baru mengetahui tentang saudara seperti itu dari kakek Luo Feng,
itulah sebabnya dia tidak memiliki ingatan yang terlalu jelas tentang Gong Xinhua. Bagaimana dengan saudara lainnya? Luo Hongguo bertanya. Yang kedua, adalah bibi buyutmu Luo Hongqin, juga saudara perempuan kakekku. Anaknya Tang Chen juga masih hidup. Saat ini Tang Chen menikah dan memiliki sepasang anak kembar. Anak kembar itu seusia denganku tahun ini. Kata Luo Feng, bibiku masih hidup, bibi masih hidup. Mata Luo Hongguo terbuka lebar. Melihat mereka membuat Luo Feng merasakan kerinduan. Ketika mereka dulu tinggal di tempat sewaan yang murah, dia sering mendengar ayahnya menyebut-nyebut bibi buyut ini, karena sebelum periode Nirwana Agung, ayahnya sudah dapat mengingat banyak hal, dan kesannya tentang bibi buyut ini sangat dalam. Itulah sebabnya ketika mengenang tentang saudara, selain nenek dan ayah Luo Feng, semuanya tentang bibi buyut ini. Bibiku dulu selalu membawa makanan enak ketika dia berkunjung, dia bahkan membelikanku perangkat permainan genggam, aku masih mengingat penampilannya dengan jelas. Air mata Luo Hongguo mengalir, bayangkan dia masih hidup, kan? Saat itu, mereka sedang berlibur di Jepang saat bencana melanda. Mereka terjebak di sana. Kemudian, daerah itu meluas dan menjadi kota markas besar Kyoto. Luo Feng mengangguk. Jepang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama periode Grand Nirvana. Feng kecil, apakah kamu tahu di mana adik kakekmu sekarang? Aku ingin segera pergi berkunjung. Kata Luo Hongguo. Sekarang, Luo Feng menatap ibunya dan ibunya mengangguk padanya. Sudah berapa tahun berlalu, siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu, mari kita bersiap untuk segera pergi. Luo Feng mengangguk. Sore itu pukul 4 sore, jet otomatis berwarna biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di markas besar Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya, hanya keluarganya yang beranggotakan 4 orang yang duduk di dalam mobil, menuju ke rumah bibi ayahnya. Direktur, laporan kota Tianjin. Seorang pria setengah baya botak menerima sebuah berkas dari bawahannya, melambaikan tangan padanya untuk pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng telah datang ke markas besar Kyoto. Pria setengah baya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon dan menghubungi saluran rahasia. Hubungkan aku dengan pejabat senior nomor 1. Dulu waktu mereka tinggal di tempat sewaan yang murah, dia sering mendengar ayahnya menyebut-nyebut bibi buyut ini, karena sebelum masa Nirwana Agung, ayahnya sudah bisa mengingat banyak hal, dan kesannya tentang bibi buyut ini sangat dalam. Itulah sebabnya ketika mengenang tentang kerabat, selain nenek dan ayah Luo Feng, yang terlintas di benaknya adalah bibi buyut ini. Bibiku dulu selalu membawa makanan enak saat berkunjung, dia bahkan membelikanku perangkat game genggam, aku masih ingat penampilannya dengan jelas. Air mata Luo Hongguo mengalir, tidak kusangka dia masih hidup, kan? Saat itu, mereka sedang berlibur di Jepang saat bencana melanda. Mereka terjebak di sana, kemudian, daerah itu meluas dan menjadi kota markas Kyoto. Luo Feng mengangguk, Jepang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama masa Nirwana Agung. Feng kecil, apakah kamu tahu di mana adik kakekmu sekarang? Aku ingin segera pergi berkunjung. Kata Luo Hongguo. Sekarang, Luo Feng menatap ibunya dan ibunya mengangguk padanya. Sudah berapa tahun berlalu, siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu, mari kita bersiap untuk segera berangkat. Luo Feng mengangguk. Sore itu pukul 4 sore, jet otomatis berwarna biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di markas besar Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya, hanya keluarganya, yang beranggotakan 4 orang yang duduk di dalam mobil, menuju ke rumah bibi ayahnya. Laporan Direktur, Kota Tianjin. Seorang pria setengah baya botak menerima berkas dari bawahannya, melambaikan tangan agar dia pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng sudah datang ke markas besar Kyoto. Pria setengah baya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon dan menghubungi saluran rahasia. Hubungkan saya dengan pejabat senior nomor 1. Dulu waktu mereka tinggal di tempat sewaan yang murah, dia sering mendengar ayahnya menyebut-nyebut bibi buyut ini, karena sebelum masa Nirwana Agung, ayahnya sudah bisa mengingat banyak hal, dan kesannya tentang bibi buyut ini sangat dalam. Itulah sebabnya ketika mengenang tentang kerabat, selain nenek dan ayah Luo Feng,
yang terlintas di benaknya adalah bibi buyut ini. Bibiku dulu selalu membawa makanan enak saat berkunjung, dia bahkan membelikanku perangkat game genggam, aku masih ingat penampilannya dengan jelas. Air mata Luo Hongguo mengalir, tidak kusangka dia masih hidup, kan, saat itu, mereka sedang berlibur di Jepang saat bencana melanda. Mereka terjebak di sana, kemudian, daerah itu meluas dan menjadi kota markas Kyoto. Luo Feng mengangguk. Jepang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama masa Nirwana Agung. Feng kecil, apakah kamu tahu di mana adik kakekmu sekarang? Aku ingin segera pergi berkunjung, kata Luo Hongguo. Sekarang, Luo Feng menatap ibunya dan ibunya mengangguk padanya. Sudah berapa tahun berlalu, siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu, mari kita bersiap untuk segera berangkat. Luo Feng mengangguk. Sore itu pukul 4 sore, jet otomatis berwarna biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di markas besar Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya, hanya keluarganya yang beranggotakan 4 orang yang duduk di dalam mobil, menuju ke rumah bibi ayahnya. Laporan Direktur, Kota Tianjin. Seorang pria setengah baya botak menerima berkas dari bawahannya, melambaikan tangan agar dia pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng sudah datang ke markas besar Kyoto. Pria setengah baya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon dan menghubungi saluran rahasia. Hubungkan saya dengan pejabat senior nomor 1. Sekarang, Luo Feng menatap ibunya dan ibunya mengangguk padanya. Sudah berapa tahun berlalu, siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu, mari kita bersiap untuk segera berangkat. Luo Feng mengangguk. Sore itu pukul 4 sore, jet otomatis berwarna biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di markas besar Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya, hanya keluarganya yang beranggotakan 4 orang yang duduk di dalam mobil, menuju rumah bibi ayahnya. Laporan dari Direktur Kota Tianjin. Seorang pria setengah baya botak menerima berkas dari bawahannya, melambaikan tangan agar dia pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng sudah datang ke markas besar Kyoto. Pria setengah baya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon dan menghubungi saluran rahasia. Hubungkan saya dengan pejabat senior nomor 1. Sekarang, Luo Feng menatap ibunya dan ibunya mengangguk padanya. Sudah berapa tahun berlalu? Siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu, mari kita bersiap untuk segera berangkat. Luo Feng mengangguk. Sore itu pukul 4 sore, jet otomatis berwarna biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di markas besar Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk mengantarnya, hanya keluarganya yang beranggotakan 4 orang yang duduk di dalam mobil, menuju rumah bibi ayahnya. Laporan dari Direktur Kota Tianjin. Seorang pria setengah baya botak menerima berkas dari bawahannya, melambaikan tangan agar dia pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng sudah datang ke markas besar Kyoto. Pria setengah baya botak itu terkejut, segera mengangkat telepon dan menghubungi saluran rahasia. Hubungkan saya dengan pejabat senior nomor 1.